Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar setia Cerimis. Malam ini, kami mengundang kalian untuk menelusuri lorong-lorong kegelapan yang jarang terjamah, di mana setiap sudut menyimpan rahasia dan setiap bisikan menyimpan ketakutan. Siapkan diri kalian, karena kisah yang akan kami sajikan bukanlah cerita biasa. Ini adalah pengalaman yang akan menghantui pikiran dan mengguncang jiwa kalian. Bersiaplah untuk menghadapi kengerian yang terpendam, karena inilah kisah mistis kuli proyek teror di lantai 4. Edo dan Ipan, dua pekerja proyek dari sebuah vendor, mendapatkan tugas untuk merenovasi AC di lantai 4 sebuah gedung di Jakarta. Mereka adalah teknisi AC yang ditugaskan memperbaiki unit yang rusak. Pada pagi hari sekitar pukul 9, mereka tiba di lokasi, melapor kepada mandor, dan menerima izin kerja. Namun, karena ada kejadian tak terduga, pekerjaan mereka ditunda hingga malam hari. Mereka baru bisa memulai pekerjaan setelah karyawan gedung pulang agar aktivitas mereka tidak mengganggu penghuni gedung. Sekitar pukul 7 malam, setelah salat Isya, mereka bersiap memulai tugas untuk membongkar AC yang rusak dengan gedung yang sudah sepi dan terasa kosong. Setelah mereka salat Isya, sekitar pukul 8 malam, Ipan dan Edo memulai pekerjaan mereka. Mereka naik ke lantai 4, tempat AC yang rusak berada. Tugas utama Ipan adalah membongkar dan mengganti AC, sementara Edo bertugas menyiapkan semua alat yang dibutuhkan. Setelah semua siap, Edo membuka akses plafon dengan hati-hati. Ipan pun mulai naik, memasuki lubang di langit-langit. Namun, begitu kepalanya menyentuh batas plafon, jantung Ipan seketika berdegup kencang. Dia terpaku di atas AC yang rusak. Tampak sosok yang tidak seharusnya ada di sana, sesosok kuntilanak. Tubuhnya terbungkuk, duduk diam, rambut panjang kusut menjuntai, menutupi sebagian wajahnya. Wajah yang terlihat membuat darah Ipan membeku. Kulitnya membusuk, penuh luka menganga, dan di balik rambut yang terurai, sebelah matanya merah menyala, hampir melompat keluar dari rongganya. Wajah kuntilanak itu berbalik perlahan, langsung berhadapan dengan wajah Ipan. Seketika, udara terasa mencekam. Wajah itu begitu dekat, napas busuk terasa menyapu wajah Ipan. Sosok mengerikan itu muncul begitu tiba-tiba, tanpa suara, memaksa Ipan membeku. Seluruh tubuhnya terasa lumpuh oleh ketakutan yang begitu hebat, membuatnya tak mampu bergerak, apalagi bersuara. Hanya detak jantungnya yang menggema di dalam sunyi. Tubuh Ipan kaku, seluruh inderanya tercekam oleh rasa takut. Edo, yang berada di bawah sambil memegangi tangga, merasa heran melihat Ipan terdiam di atas tanpa bergerak. "Pan, kenapa lu diem aja? Ada apa di atas?" tanyanya sambil menepuk kaki Ipan untuk menarik perhatiannya. Tepukan itu membuat Ipan tersentak, seolah baru sadar dari mimpi buruk. Dengan wajah pucat dan tubuh gemetar, Ipan perlahan turun dari tangga. Keringat dingin membasahi dahinya. Melihat kondisi Ipan yang jelas terguncang, Edo semakin bingung. "Lu lihat apaan, Pan?" tanyanya lagi. Suaranya kini lebih khawatir. Namun, Ipan tetap tak sanggup menjawab. Mulutnya terasa berat, seolah lidahnya terikat ketakutan yang baru saja ia alami. Edo, yang semakin khawatir, cepat-cepat menyodorkan botol air minum. "Minum dulu, Pan. Duduk, istirahat bentar."
ucapnya sambil membantu Ipan duduk di lantai, berharap temannya bisa sedikit tenang. Tapi di balik ketenangan Edo, ada rasa penasaran yang tak terjawab, sementara Ipan masih berusaha menguasai dirinya dari apa yang baru saja dilihatnya. 10 menit kemudian, setelah Ipan merasa sedikit tenang, mandor mereka datang, menanyakan perkembangan pekerjaan. "Gimana? Udah sampai mana kerjaannya?" tanya sang mandor. Edo, yang menyadari kondisi Ipan masih belum stabil, segera menjawab, "Kayaknya Ipan sakit, Pak." Melihat keadaan itu, mandor memutuskan agar mereka pulang saja dan melanjutkan pekerjaan besok pagi. Setelah membereskan alat-alat, mereka bersiap untuk turun. Namun, saat hendak menuju lift, tiba-tiba Edo meraih tangan Ipan dengan erat. Tubuhnya bergetar, matanya membelalak, terpaku pada pojok ruangan yang gelap. "Pan, lihat!" suaranya lirih dan bergetar. Ipan, yang sudah dicekam rasa takut sejak awal, menoleh ke arah yang ditunjuk Edo. Tapi ketakutan itu tak bisa lagi dia tahan. Dengan cepat, Ipan menarik tangan Edo, dan mereka berdua berlari ke arah lift, berharap bisa segera keluar dari gedung itu. Saat pintu lift mulai tertutup, tiba-tiba pintu itu terbuka kembali, seolah ada yang tak terlihat mencoba masuk. Jantung mereka berpacu lebih cepat. Ipan buru-buru menekan tombol lagi, tapi pintu lift kembali terbuka. Kali ini disertai suara berat seperti peringatan mekanis, seolah lift menanggung beban yang tak kasat mata. Suara itu semakin nyaring, seperti ada sesuatu yang sangat berat menahan mereka di sana. Rasa takut mereka memuncak. Edo dan Ipan saling pandang dengan wajah pucat, sebelum memutuskan untuk keluar dari lift. Tanpa pikir panjang, mereka berlari menuju tangga darurat. Suara langkah kaki mereka bergema di koridor yang kosong, dibayangi ketakutan bahwa sesuatu sedang mengikuti dari belakang. Malam itu, dengan perasaan panik yang masih membekas, mereka akhirnya berhasil pulang ke mes. Meskipun tubuh terasa sangat lelah, tidur mereka tak nyenyak. Bayangan kejadian di gedung itu terus menghantui, membuat mereka terbangun berkali-kali di tengah malam. Setiap suara kecil saja membuat jantung mereka berdegup kencang. Pagi harinya, Ipan dan Edo bangun dan menjalani rutinitas harian mereka seperti biasa, mandi, merapikan mes, dan menikmati kopi sambil merokok. Di sela-sela itu, mereka membicarakan kejadian mencekam yang dialami semalam. Meskipun siang hari terasa lebih aman, bayangan sosok menakutkan itu masih membekas dalam benak mereka. Sekitar pukul 8:30, mereka berangkat kembali ke gedung tempat mereka bekerja. Mereka mengambil kartu pengenal di pos satpam dan melapor kepada mandor. Setelah itu, mereka naik lagi ke lantai 4, tempat tugas mereka kemarin. "Ah, sekarang siang, gak mungkin ada yang aneh-aneh lagi," kata Edo, mencoba menenangkan dirinya sendiri sambil memberanikan hati. Dengan ragu, mereka mulai bekerja lagi, menggunakan tangga yang sama untuk mencapai plafon. Ipan perlahan menaiki tangga, namun bayangan wajah hancur kuntilanak yang dilihatnya semalam masih menghantui. Dia terus waspada, melirik ke sekeliling, memastikan tidak ada penampakan. Setelah yakin semuanya aman, Ipan naik ke plafon dan meminta Edo untuk ikut dengan membawa peralatan yang sudah disiapkan. Edo pun naik, dan mereka mulai membongkar AC yang rusak. Sekitar pukul 4 sore, pekerjaan membongkar AC akhirnya selesai. Tanpa ada kejadian aneh, mereka turun setelah dipanggil oleh mandor yang naik ke lantai 4. Mandor itu memberi kabar bahwa mereka harus lembur karena vendor lain akan mulai bekerja besok, dan ia khawatir pekerjaan mereka akan terganggu. Dengan sedikit ragu,
Ipan dan Edo setuju untuk melanjutkan pekerjaan malam itu. Mereka turun ke bawah, mengambil AC pengganti, dan mulai membawanya ke lantai 4. Setelah AC pengganti sampai di lantai atas, mereka memutuskan untuk beristirahat dulu di kantin. Ngopi dan merokok untuk menenangkan diri. Saat mereka sedang beristirahat, Mandor mendatangi mereka. "Nanti kalian mulai lagi abis Isya aja, biar lebih santai," katanya. Ipan dan Edo mengangguk setuju, meski rasa cemas masih menggantung di hati mereka. Sekitar jam 8 malam, mereka kembali ke lantai 4. Malam itu, suasana terasa lebih mencekam. Mereka mulai menaikkan AC pengganti ke plafon. Dengan Ipan naik terlebih dahulu, sementara Edo mendorong AC dari bawah. Saat AC itu berhasil diangkat ke plafon, suasana di sekitar mereka tiba-tiba terasa lebih dingin. Ada kesunyian yang aneh, seperti gedung itu mendadak menjadi tempat yang asing dan menyeramkan. Ipan mulai merasa ada sesuatu yang tak beres, namun dia tetap mencoba menyelesaikan pekerjaan mereka. Tapi perasaan itu tak kunjung hilang, seolah ada mata tak kasat mata yang mengawasi setiap gerakan mereka. Ipan memanggil Edo untuk membantunya agar pekerjaan cepat selesai. Edo mengangguk menaiki tangga, tetapi ketika kepalanya muncul di plafon, ia tiba-tiba berhenti, matanya membelalak penuh ketakutan. Ipan, yang sedang memegang AC, melihat Edo dan bertanya, "Ada apa, Do?" Dengan suara terbata-bata, Edo menunjuk ke pojokan plafon. Ipan pun melirik ke arah yang ditunjuk, dan saat itu, seluruh tubuhnya membeku. Mereka berdua merasa kedinginan, tubuh bergetar hebat. Di pojokan itu, terlihat sebuah kepala besar mirip King Kong dengan bulu-bulu yang acak-acakan. Dengan tanduk yang mencuat dan mata merah menyala, menatap mereka dengan tatapan mengerikan. Gigi tajamnya mengeluarkan suara gemeretak yang membuat bulu kuduk mereka berdiri, sementara geraman yang dalam dan menakutkan membuat jantung mereka berdebar semakin cepat. Edo, yang saat itu hanya berpegangan pada tangga, merasa ketakutan luar biasa. Tiba-tiba, tangannya terlepas, dan ia terjatuh dari atas tangga, membentur lantai keramik dengan suara keras yang menggema di seisi gedung. Ipan tersentak melihat sahabatnya jatuh dengan sangat mengerikan. Dalam keadaan panik, dia segera turun dari tangga dengan terburu-buru, hampir terjatuh saat melangkah. Dengan sekuat tenaga, Ipan melompat ke bawah dan langsung memegang serta menarik tangan Edo, berusaha membangunkannya sambil berteriak ketakutan. Ketakutan itu menyelimuti mereka, seolah bayangan mengerikan itu masih mengintai di sudut plafon, mengancam dengan kehadirannya yang menakutkan. Ipan dan Edo segera berlari ke tangga darurat, mengingat kejadian menakutkan yang mereka alami saat menggunakan lift kemarin malam. Dengan jantung yang masih berdegup kencang, mereka sampai di pos satpam dan segera menceritakan semua yang baru saja terjadi. Satpam yang mendengarkan dengan tenang hanya tersenyum, lalu berkata, "Kalau mau kerja, minimal baca bismillah dululah. Kalau nggak hafal ayat pelindung, setidaknya berdoa." Mendengar itu, Ipan dan Edo merasa sedikit lega, dan satpam pun menawarkan diri untuk menemani mereka menyelesaikan pekerjaan memasang AC, mengingat waktu yang semakin mepet. Saat itu sudah menunjukkan pukul 10 malam, dan mereka seharusnya sudah menyelesaikan pekerjaan mereka, tetapi karena kejadian mengerikan tadi, mereka baru akan memulai. Dengan semangat yang sedikit kembali, Ipan, Edo, ditemani satpam pun mulai bekerja. Mereka memasang AC dengan hati-hati. Suasana malam yang sunyi hanya terputus oleh suara alat-alat mereka. Namun, kali ini,
mereka melakukannya tanpa gangguan apapun. Setelah berjuang keras, sekitar pukul 2 tengah malam, pekerjaan mereka akhirnya selesai. Mereka pun turun dari plafon lantai 4, merasa lega meski kelelahan. Sesampainya di bawah, Edo dan Ipan mulai membereskan alat-alat yang mereka gunakan. Satpam pun pamit untuk turun lebih dulu, menjelaskan bahwa ia harus berpatroli. Mereka mengiyakan dengan rasa syukur, berharap malam itu akan berakhir tanpa kejadian aneh yang mengganggu. Namun, di dalam hati mereka, ketakutan masih mengintai, seolah bayangan malam yang menyeramkan belum sepenuhnya pergi. Ketika Ipan dan Edo selesai membereskan alat mereka, perasaan lega yang baru saja muncul mendadak sirna. Saat mereka bersiap untuk turun, tiba-tiba tirai di lantai itu terbuka dengan sendirinya. Kejadian itu membuat mereka terkejut dan saling memandang, kebingungan oleh fenomena aneh yang baru saja terjadi. Namun, apa yang terjadi selanjutnya jauh lebih mengerikan. Di balik kaca, sesosok kuntilanak merah melayang dengan aura menakutkan. Mereka berdua kembali membeku, matanya tak bisa berkedip, terfokus pada sosok mengerikan yang semakin mendekat. Kunjungan dini hari itu kini berubah menjadi kengerian yang tak terduga. Kuntilanak itu menembus kaca dengan mudah, mendekati mereka dengan wajah yang sangat menyeramkan. Kulitnya hitam, seolah baru saja terbakar, dagingnya membusuk dan mengeluarkan aroma menyengat yang dihiasi rambut panjang yang acak-acakan. Mata kuntilanak itu hampir keluar dari rongganya, melotot penuh kebencian, sementara gigi tajamnya mengeluarkan suara gemeretak yang membuat bulu kuduk mereka merinding. Suara itu seolah menggema di seluruh ruangan, membuat tubuh mereka bergetar hebat, seolah beban ketakutan menimpa mereka. Dalam sekejap, Ipan dan Edo tak mampu menahan diri lagi, mereka terjatuh ke lantai. Kehilangan kesadaran, terjebak dalam kegelapan yang menakutkan, dikelilingi oleh kengerian yang tak bisa mereka lupakan. Esok paginya, udara di sekitar proyek bangunan terasa sejuk. Mandor yang datang untuk mengecek progres kerja Ipan dan Edo merasa khawatir karena tidak ada kabar dari mereka. Sudah terlalu lama mereka berdua tidak muncul, dan laporan pekerjaan yang biasanya tepat waktu tampak hilang. Dengan langkah cepat, ia menuju ke lantai 4, tempat mereka seharusnya bekerja. Saat Mandor membuka pintu, matanya segera menangkap sosok Ipan dan Edo tergeletak di lantai. Dalam keadaan tak sadarkan diri, keduanya dikelilingi oleh alat-alat kerja yang berserakan. Keterkejutan melanda sang Mandor, dan jantungnya berdegup kencang. Tanpa membuang waktu, ia segera memanggil Satpam untuk mengevakuasi mereka. Dengan sigap, Satpam datang, membawa peralatan medis untuk membantu Ipan dan Edo. Mereka berdua segera dibawa ke rumah sakit terdekat, di mana tim medis langsung memberikan pertolongan. Setelah beberapa jam yang menegangkan, dokter mengkonfirmasi bahwa mereka berdua mengalami dehidrasi dan kelelahan akibat kerja keras tanpa istirahat yang cukup. Terima kasih telah bergabung dalam kisah mistis Kuli Proyek Teror di Lantai 4 bersama Cerimis. Ingatlah, malam ini mungkin tampak tenang, tetapi kegelapan selalu menyimpan rahasia yang menunggu untuk diungkap. Apalagi yang akan kita temui di balik bayang-bayang. Tetaplah bersama kami di Cerimis, karena masih banyak kisah menyeramkan yang siap menguji keberanianmu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.